Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa kelas sosiologi hukum? Kembali kita bertemu dalam kuliah online dengan materi pemikiran ahli hukum yang mempengaruhi pembentukan sosiologi hukum. Kita banyak mengenal ahli-ahli hukum, baik ahli filsafat hukum maupun ahli ilmu hukum itu sendiri yang mempengaruhi pembentukan sosiologi hukum. Sebut saja teori hukum murni dari Hans Kelsen, yang mana mahasiswa pasti sudah pernah disampaikan tentang genom teori, bahwa aturan hukum itu ditentukan secara berjenjang atau hierarkis. Kita juga pernah mendengar atau mendapatkan suatu materi tentang teori hukum formal dari John Austin, bahwa ajaran Austin ini yang justru sampai sekarang terjadi, bahwa hukum itu suatu hal yang sangat-sangat formal, dia bebas dari anasir-anasir yang di luar hukum itu sendiri, yang mana secara positivistik bahwa ketika sumber hukum itu adalah undang-undang, maka undang-undang yang tertulis itulah yang dinomorsatukan eksistensinya secara urutan-urutan dari peraturan perundang-undangan, meskipun sumber hukum yang lain itu juga ada kebiasaan, traktat, ya, doktrin, ya, dan atau jurisprudensi. Dalam konteks sosiologi hukum juga ada ajaran sociological jurisprudence, yang mana ajaran ini juga banyak diintroduksi oleh Ehrlich, kemudian juga dikembangkan dalam konteks ilmu sosial oleh Roscoe, yang mana Roscoe yang kita kenal dengan konsep law as tool as social engineering sangat menginspirasi. As tool itu bahwa hukum adalah sebagai alat perubahan masyarakat. Pon juga mengedepankan pentingnya bagaimana kita dapat mempelajari hukum sebagai suatu konteks dengan hukum sebagai suatu kenyataan sosial, sehingga yang terjadi saat ini adalah antara law in book and law in action itu terjadi disparitas. Satu juga yang tidak luput yaitu mengenai teori utilitarianism dari Jeremy Bentham, bahwa dalam relasi penegakan hukum, bahwa seseorang itu mendapatkan sanksi ganjaran akibat perbuatan yang dilakukan, dalam konteks misalnya pelaku tindak pidana. Di bagian akhir juga saya sampaikan tentang suatu yang fenomenal sekali, bahwa hukum itu bersumber dari jiwa bangsa, seperti ajaran von Savigny yang terkenal dengan Volksgeist-nya. Dan terakhir tentang teori dari seorang hakim yang juga terkenal, Oliver Wendell Holmes, yang menyatakan bahwa hakim tidak sekedar dia mengetok palu untuk memvonis suatu perkara yang datang kepadanya. Bahkan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia ini sangat menginspirasi dari pendapat hakim klasik Amerika ini, bahwa hakim juga sebagai pembentuk undang-undang. Di bagian dari pemikiran-pemikiran ahli hukum ini dapat kita tegaskan bahwa
seiring dengan dinamika hukum dan juga seiring dengan dinamika kemasyarakatan yang terjadi dewasa ini, bahwa terkadang hukum itu agak sedikit terlambat atau bahkan dia di belakang daripada perkembangan masyarakat, sehingga saya dapat menyatakan bahwa konsep-konsep hukum progresif yang sekarang ini adalah sebagai solusi daripada bagaimana respon hukum terhadap dinamika sosial itu sendiri, bahwa hukum itu untuk manusia, bukan hukum itu diperalat untuk kepentingan tertentu. Demikian sesi perkuliahan kali ini. Untuk lebih komprehensifnya silakan mahasiswa membaca bab 2 dari buku Sosiologi Hukum Profesor Suryono Sukanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.